Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Gawai ini. Dan kembali bersama admin Allen. Jadi di video kali ini admin akan membawakan sebuah flash news ya. Yang dimana dalam konten flash news itu admin akan membawakan berita seputar anime seminggu ke belakang yang mungkin kalian lewatkan. Dan akan admin sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Dan mari kita mulai beritanya. Di berita pertama itu ada dari A Returner Magic Sword Beast Special. Sebuah anime yang diadaptasi dari manhwa dengan judul yang sama ya. Dan manhwa itu adalah sebuah webcomic Korea ya, bagi kalian yang belum tahu. Dimana Returner Magic ini akan tayang pada bulan Oktober mendatang. Dengan mereka ini menampilkan trailer terbaru lewat YouTube-nya Crunchyroll. Ya, nanti link trailernya akan admin simpan di deskripsi ya. Nah, anime itu bercerita tentang sebuah dunia yang telah diambil alih oleh bayangan ya. Dan sebagian besar umat manusia itu udah punah. Ada sekelompok pahlawan yang berjumlah 6 orang yang berjuang, tapi mereka ini gagal dalam menyelamatkan dunia. Dan seorang mage ya, atau seorang magician yakni Desir Herman diberi kesempatan kedua ketika dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia telah pergi kembali ke 13 tahun yang lalu. Atau ya dia ini time travel ke masa lalu. Dan dia pun punya ambisi untuk menyelamatkan masa depan dengan mengumpulkan anggota kelompoknya lagi. Atau mengumpulkan 5 orang pahlawan lagi yang juga bersama dengan dirinya di masa depan nanti akan menyelamatkan dunia. Ya, ini adalah sebuah tipikal manhwa ini ya, time travel Korea sih ya. Ada banyak banget kan manhwa time travel yang sama juga kayak gini jenisnya. Seorang pahlawan yang gagal menyelamatkan umat manusia di masa depan itu kembali ke masa lalu dan dia mencoba untuk sekali lagi menyelamatkan dunia dengan berbekal pengetahuannya di masa depan gitu. Atau ya ingatannya lah, bekal ingatannya, jadi dia ini udah kayak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi dia ini mencoba untuk mengantisipasinya gitu, atau mencoba untuk memanfaatkan kejadian di masa depan nanti agar ya masa depan umat manusia itu jadi aman lah, nggak punah. Lalu kita masuk ke berita yang kedua. Ini ada berita yang cukup membahagiakan dari Aniplex. Dimana Aniplex ini baru mengumumkan lewat trailer bahwa anime Black Butler atau Kuroshitsuji ya, itu mendapatkan season baru atau anime TV baru. Dan mungkin ini akan menjadi season ketiga dari Black Butler ya. Dan sejauh info yang admin tahu bahwa ini tuh akan mengambil latar setelah movie Black Butler yang Book of the Atlantic yang rilis pada tahun 2017. Maka berarti anime baru Black Butler ini akan menjadi anime pertama Black Butler setelah 5 tahun. 5 tahun Black Butler nggak dapat lanjutan. Ya, ini adalah sebuah kabar mengembirakan sih bagi para penggemar Black Butler. Kalau untuk admin sih kurang ya, karena admin itu cuma mungkin tahan 5 episode doang sih. Karena ya admin kurang suka dengan tema cerita dari Black Butler. Karena kayaknya Black Butler itu didesain untuk shoujo sih, bukan untuk shonen gitu. Makanya penggemar Black Butler itu kebanyakan adalah shoujo. Dan mereka itu ya sukanya pada MC-nya gitu, yakni Sebastian dan juga Ciel. Nah, untuk tanggal tayangnya Black Butler season ketiga ini akan tayang pada tahun 2024. Untuk detailnya seperti bulannya dan tanggal itu ya, tanggal 1, 2, 3-nya gitu, belum diumumkan. Jadi baru diumumkan ini doang, tahunnya doang. Ya, kita harapan aja ini akan tayang di winter ya, atau di bulan Januari depan. Lalu berita selanjutnya datang dari sebuah franchise romcom yang populer banget ya. Ini adalah sebuah berita sedih sih bisa dibilang, dimana light novel Rascal Does Not Dream atau Seishun Butayaro itu memasuki final arc atau arc terakhir yang artinya akan segera tamat. Dimana pengumuman ini tuh diumumkan lewat light novel terbaru Seishun Butayaro yang berjudul Seishun Butayaro wa Santa Claus no Yume o Minai atau Rascal Does Not Dream of Santa Claus, yang merupakan volume ke-13 dari light novel Rascal Does Not Dream.
yang mungkin nanti Rascal Not Ghost Dream itu akan selesai di volume ke-14 atau ya ke-15 lah kalau misalkan akt terakhirnya itu akan berjumlah 2 volume gitu. Dari info yang admin dapatkan bahwa novel Rascal Does Not Dream itu udah rilis ya, udah mengudara dari tahun 2014. Jadi jika kita hitung umur dari light novel Rascal Not Does Dream itu udah memasuki umur ke-9 mungkin. Dan ya adalah sebuah hal yang bagus sih jika namanya tuh menyelesaikan sebuah novel yang panjang itu dalam 10 tahun. Jadi mungkin nanti ketika umur ke 10 tahunnya akan baru dirilis ya novel terakhirnya, dan itu akan sebuah jadi endingnya perfect, jadi sebuah hitungan yang perfect gitu. 10 tahun dan tamat. Dan jika 10 tahun maka ya volume terakhirnya akan rilis nanti di April 2024. Di berita selanjutnya ada dari sebuah anime romcom dengan judul yang sangat panjang, yakni The 100 Girlfriend Who Really Love You. Aduh, panjang banget tuh. Atau namanya tuh dalam Jepang itu Kimi no Koto ga Dai 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 Sukina Hyakunin no Kanojo. Ya bisa kalian lihat lah nanti di video ya, dibaca ada judulnya gitu. Dan judulnya itu sangatlah panjang dan sangatlah komedi. Dimana kita ngomonginnya itu ini Kimi no Koto aja ya. Kita bilang aja ini Kimi no Koto biar gampang. Nah, si Kimi no Koto ini baru aja merilis trailer terbaru, yang dimana trailer tersebut itu menampilkan karakter dari Hakari Hanazono yang diisi oleh Kaede Hondo. Nah, bersamaan dengan rilisnya trailer terbaru ini, dirilis juga visual terbaru dari Hanazono Hakari. Dan diumumkan juga bahwa Kimi no Koto ini akan tayang pada Oktober, atau lebih tepatnya 8 Oktober 2023. Nah, sinopsis anime itu bercerita tentang seorang pemuda bernama Aizo Rentaro. Ya, dimana pada saat SMP dia ini menjomblo dan dia ini akhirnya ngenes lah. Dan pada suatu ketika dia ini meminta kepada dewa ya untuk mendapatkan jodoh. Dan tiba-tiba dewa pun datang menghampiri si Rentaro ini dan memberitahukan bahwa si Rentaro ini memiliki 100 orang jodoh, atau dia ini ditakdirkan untuk mendapatkan 100 orang pacar. Dan takdir ini tuh emang gak bisa Rentaro hindari, atau ya harus Rentaro terima. Karena jika Rentaro menolak pacar yang ditakdirkan, maka ya si cewek tersebut itu yang akan jadi pacarnya Rentaro yang tertolak itu akan mati. Karena dewa itu mentakdirkan jika ada seorang wanita ataupun pria yang menolak jodohnya ya, maka dia ini akan mati. Nah, ini nggak akan mendapatkan lagi jodoh yang lain. Karena ya satu-satunya jodoh itu ya adalah jodoh yang ditakdirkan oleh dewa gitu. Sebuah anime dengan konsep yang unik. Dan ini adalah sebuah anime romcom harem. Dan jika kalian tanya apakah ini ada ecchinya, admin bisa bilang enggak. Ada sih, cuma sedikit doang gitu. Cuma ada di beberapa bagian doang. Dan itu enggak ada di keseluruhannya karena anime itu cuma berfokus dalam harem dan juga komedinya. Bukan pada ecchinya. Ecchinya tuh paling hanya kepada karakter-karakter yang milf lah. Karena nanti si Rentaro itu bukan cuma akan berjodoh dengan wanita seumuran dia, yakni wanita SMA ya, tapi dia juga akan berjodoh dengan milf gitu, dan bahkan nenek-nenek. Ya, jadi si Rentaro ini akan berjodoh dengan nenek-nenek gitu, dan juga dengan loli. Ya, jodohnya Rentaro itu dari mana-mana sih, dari muda sampai tua, dari yang hikomori jadi yang introvert, dari yang introvert ke extrovert gitu, dari yang pintar ke yang bodoh, dari yang rata ke yang bulat. Ya, ini adalah sebuah anime yang unik sih, sebuah anime yang emang absurd banget dan berfokus pada komedi haremnya. Dan tadi udah sebuah anime yang romcom ya, yang komedi absurd. Dan kita akan masuk ke sebuah anime yang misteri, yakni adaptasi anime Mysterious Disappearance atau apalah itulah, admin nggak tahu cara pronounce-nya. Untuk Jepangnya itu Kaito Otometo Kamikakushi, yang dimana anime itu diadaptasi dari manga dengan judul yang sama dan baru aja diumumkan akan tayang di tahun 2024. Untuk yang baru diumumkan itu baru hanya visualnya aja, visual dan juga cast-nya atau seiyunya.
yang dimana ada dua MC ya, yakni Sumireko Ogawa yang diisi oleh Fairouz Ai dan juga MC Ren Adashino yang diisi oleh Daiki Yamashita. Untuk sinopsisnya nanti admin akan buat di video terpisah jika trailernya itu udah tayang. Jadi untuk sekarang admin hanya akan memberikan sebuah announcement doang bahwa manga ini tuh mendapatkan adaptasi anime. Oke, selanjutnya ada dari manga lagi ya, manga yang cukup aneh juga sih. Admin nggak pernah baca manganya, tapi admin suka lihat manga ini berseliweran di website manga, yakni manga The Fable karya Katsuhisa Minami. Yang sama, manga itu mendapatkan adaptasi anime. Yang baru diumumkan itu hanya visualnya doang. Jadi ini tuh hanya sebuah announcement doang, belum ada trailernya. Jadi untuk sinopsisnya nanti admin akan bahas di video lain, video yang emang membahas anime baru ya. Nah, untuk tanggal tayangnya masih belum diumumkan. Jadi ini tuh hanya murni sebuah announcement adaptasi doang. Ya, jika kita lihat ya dari manganya, dari poster manganya dan juga visual terbaru animenya, kayaknya ceritanya itu tentang sebuah gangster mungkin ya. Gangster atau mungkin seorang hitman, seorang pembunuh bayaran. Jadi ya mungkin ini akan berfokus pada dunia gelap. Lalu kita masuk ke sebuah berita yang cukup langka banget. Jadi ada sebuah anime indie, anime independen, anime yang bukan diadaptasi oleh seorang produser besar gitu. Anime yang memang dibuat oleh sekelompok orang kecil. Yang nanti anime itu akan tayang di YouTube. Dan nama anime ini adalah Policia of Pluto, Paper Trail Notter Age 2006 atau Bose no Policia Dai Iso Kouka atau Wasure Hoshi no Policia. Dan anime ini itu adalah anime Yuri ya, anime pelangi. Jadi bagi kalian yang gak suka pelangi gak masalah, tapi ya anime ini tuh cukup unik sih, karena ini adalah sebuah anime indie yang dimana anime itu bercerita tentang Yuri robot, Yuri mecha itu, Yuri Skypie. Yang bisa kita lihat dari visualnya ada sebuah robot ya, yang kita lihat itu mirip stylenya Kakumeki robotnya itu. Ya karena ini pelangi dan mungkin pasti akan banyak banget orang yang nggak tertarik. Jadi admin nggak akan bahas sinopsisnya ya. Cuma admin akan bilang ini tuh akan tayang di YouTube pembuatnya, yakni As. Untuk trailernya nanti admin akan simpan juga di deskripsi. Dan trailernya itu berasal dari YouTube pembuatnya. Jadi nanti animenya itu akan dirilis di YouTube pembuatnya. Di berita selanjutnya ada dari adaptasi anime romcom lagi. Jika tadi romcom harem dengan 100 orang ya, ini tuh romcom biasa dengan seorang cewek doang. Dan ceweknya itu adalah cewek gal, yakni anime Keiken Jumina Kimito Keiken Jirona Orega Otsukiai Suru Hanashi, atau dalam bahasa Inggris Your Experience I Wasn't and This Is How We Started Dating. Nah, lewat trailernya, Kadokawa itu sebagai produser mengumumkan bahwa anime itu akan tayang pada bulan Oktober nanti. Sama ya kayak yang 100 pacar itu, akan tayang pada Oktober. Nah, diumumkan juga bahwa Alia, band rock asal Jepang yang terkenal banget dengan lagu Hide and Seek-nya, yang admin juga suka banget lagunya, itu akan mengisi opening dari anime ini yang berjudul Love You Tender. Nah, anime itu bercerita tentang seorang laki-laki yakni Kashima Ryuto yang merupakan seorang laki-laki yang suram banget, yang dimana dia ini gagal dalam bersosialisasi ya, yang dimana dia ini menyatakan cintanya kepada seorang gadis gal yang populer dan cantik bernama Shirakawa Runa. Dan ternyata ketika Kashima menyatakan cintanya, dia ini malah diterima dan dimulailah sebuah romcom, sebuah romance komedi antara seorang laki-laki yang gagal dengan seorang wanita gal yang sangat populer dan cantik. Ya dari konsepnya itu sama kayak Hajimete no Gal. Tapi mungkin itu akan lebih soft sih. Kalau Hajimete no Gal itu akan lebih berfokus pada komedi dan juga ecchi-nya ya. Dan untuk anime ini tuh kayaknya akan lebih fokus ke romance-nya. Ke romance yang bikin para penonton itu jadi iri. Kayak My Dress Up Darling mungkin, yang hanya akan bikin penonton itu jadi iri doang.
iri karena MC cowok itu mendapatkan cewek yang super cantik dan perfect lah. Nah, untuk trailernya akan admin simpan juga di deskripsi. Atau ya semua trailer yang ada di video ini akan admin simpan di deskripsi ya. 男子って彼女と二人きりになったらそういうことしか考えられないんじゃないの？ Lalu selanjutnya kita ada dari berita Eurocamp. Dan ini sama kayak Black Butler, sebuah adaptasi anime baru, anime TV baru, season baru ya. Dan sama Eurocamp ini mendapatkan season ketiganya yang akan tayang pada 2024. Untuk bulannya dan tanggal detailnya masih belum diumumkan. Cuma baru diumumkan tahunnya saja. Dan ada sebuah info penting ya yang diumumkan juga. Dan mungkin inilah sebuah info yang aneh atau mungkin bikin orang-orang itu sedih ya. Karena si Station, studio dari Eurocamp season pertama sampai OPA yang terbaru itu digantikan oleh studio 8-bit. Jadi nanti studio 8-bit itu akan menjadi sebuah studio produksinya Eurocamp season ketiga yang barunya. Dan ya ini mungkin nggak tahu sih ya admin apakah nanti akan konsisten atau enggak gitu 8-bit ini. Tapi jika admin lihat ya kalau 8-bit itu punya kualitas visual yang bagus. Yang kalian tahu Tensura itu juga sama dibuat oleh 8-bit dan juga Mahoka juga itu dibuat oleh 8-bit kalau nggak salah. Dan 8-bit juga berhasil mempertahankan kualitas Mahoka yang bagus juga gitu. Jadi Mahoka itu kan dulu sama Madhouse ya, dan visual Mahoka itu emang bagus sama Madhouse gitu. Dan ketika Mahoka itu berpindah ke 8-bit yang dimulai dari Mupi Mahoka yang namanya itu kalau nggak salah tuh ini Hoshinaki itu Sao ya, bukan apa ya? Lupa admin atau kayak Star itu. Pokoknya Mupi yang itu sampai season kedua Mahoka itu sama 8-bit dan 8-bit emang bisa mempertahankan visual dari Mahoka. Jadi karena Eurocamp itu adalah sebuah anime slice of life ya yang santai juga, kemungkinan besar 8-bit bisa mempertahankan visual dari si Station itu. Dan berita selanjutnya ada dari sebuah anime original, yakni anime yang bercerita tentang sebuah e-sport. Dan judulnya adalah Our Rainy Protocol atau Bokura no Ameiro Protocol. Sebuah anime yang punya tema e-sport. Dan kayaknya anime ini juga punya tema romance komedi. Nah, anime itu berpusat pada drama remaja di dunia e-sport. Dan fokusnya itu pada karakter Tokinoya Sun, seorang siswa SMA yang mulai bekerja di kafe e-sport bernama Fox One. Dan dia bekerja di kafe itu setelah kematian ayahnya yang sangat mendadak. Namun terungkap bahwa kafe Fox One ini tuh memiliki banyak hutang. Dan untuk membayar hutang si KP ini, Sun itu dan teman-temannya dipaksa untuk mengikuti turnamen bernama Saxerion Championship untuk memenangkan hadiah utama turnamen dan membayarkan hutang dari KP-nya. Aneh sih ya, kenapa seorang pekerja KP itu harus melunasi hutang KP-nya? Padahal kan yang harus melunasi hutang KP-nya itu adalah manajernya atau pemilik KP-nya, bukan karyawannya. Dari sinopsisnya gitu cukup aneh sih menurut admin sih. Jadi kayaknya kita itu nggak bisa terlalu berharap lebih bahwa ini tuh akan jadi sebuah anime dengan cerita yang bagus gitu. Dan juga admin belum tahu ini tuh e-sportnya itu e-sport apa. Kayaknya e-sport ini sih e-sport FPS mungkin, atau mungkin Dota gitu, nggak tahu lah. Tapi ini cukup aneh sih konsepnya itu. Tapi poin plusnya dari animenya itu punya desain karakter yang cakep. Untuk dari stylenya sih mirip-mirip animenya VA Works yang baru, yang kayak Shiroi Suna dan juga Irozuku Sekai, mirip banget stylenya itu. Nah, untuk tanggal tayangnya anime itu akan tayang pada Oktober mendatang. Oke, selanjutnya ada dari update terbaru anime Sarilla Frontier, sebuah anime game VR game kayak Sao yang baru aja mengumumkan trailer keduanya. Nah, anime itu berasal dari manga dan judul yang sama yang punya konsep cerita kayak Sao. Jadi sebuah dunia VR gitu. Tapi bukan survival ya, bukan survival kayak Sao yang harus mencari jalan keluar ke dunianya. Tapi itu hanya pure murni sebuah game doang gitu. Ya, kalau bisa dibilang kayak ini sih, kayak Maple itu. Apa ya namanya tuh, kayak Bopuri. Nah, itu kayak Bopuri. Kayak gitu, sebuah anime game VR gitu.
Nah, diumumkan bahwa itu akan tayang pada Oktober juga. Kayak banyak anime yang tadi yang kami sebutkan bahwa itu juga akan tayang di Oktober, di bulan Oktober. Untuk tanggalnya anime itu akan tayang di 28 atau tepatnya itu 28 Oktober ya, akan tayang di 28 Oktober. Ya, kita lihat dari visualnya, anime itu punya visual yang bagus sih. Jadi kita bisa berharap bahwa anime itu akan jadi anime fantasi action yang bagus juga gitu. Moga aja actionnya itu bagus, smooth lah. Minimal kayak actionnya Sao lah. Shangri-La Frontier. Kita masuk ke animenya Toho Animation. Sebuah produser anime yang sangat mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Di mana anime baru Toho bernama Apothecary Diary atau Kusuria no Hitorigoto, sebuah anime yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama, itu mengumumkan trailer terbaru. Dan di trailer ini tuh diumumkan juga bahwa anime ini akan tayang sama di bulan Oktober. Jadi dari tadi ya banyak banget anime yang akan tayang di bulan Oktober. Untuk sinopsisnya admin nggak akan bahas karena udah pernah admin bahas kalau nggak salah dulu di Flash News juga, Flash News yang sebelumnya. Di situ admin sudah pernah bahas sinopsisnya. Intinya anime itu berlatar di era pertengahan Cina atau Cina kolosal atau Cina kekaisaran ya. Ya, kita tunggu aja anime ini karena anime itu diadaptasi dari manga yang sangat populer. これ毒です。 Oke, kita masuk ke adaptasi anime dari manga lagi. Yakni ada dari manga apa ini? Abang nggak bisa bacanya nih. 365 Days to the Wedding Anime. Ya, Abang nggak tahu bacanya sih karena Abang nggak terlalu pintar bahasa Inggris. Atau ya dalam bahasa Jepangnya, anime itu berjudul Kekkon Sureta Honto Desu Ka. Sebuah anime romance komedi juga yang mendapatkan adaptasi anime TV. Untuk tanggal tayangnya masih belum diumumkan. Bahkan belum ada pengumuman visualnya. Cuma ada pengumuman via ini doang sih, via kata-kata doang. Dan jika seperti ini, jika belum ada visualnya, cuma ada pengumuman doang via kata-kata doang, maka anime itu belum dikerjakan sama sekali. Bahkan mungkin skripnya juga belum dibuat gitu. Atau bahkan desainnya juga belum dibuat. Baru ada deal-dealan doang mungkin dengan autor manganya. Di berita selanjutnya ada dari anime My Heavy Marriage atau Watashi no Shiawase na Kekkon, sebuah anime romcom shoujo kalau nggak salah. Dimana diumumkan bahwa Watashi no Shiawase ini mendapatkan OPA yang akan dijual bersamaan dengan volume ke-8 manganya. Dan untuk novelnya ini atau volume ke-8 novelnya ini akan rilis di 15 Maret nanti. 15 Maret 2024. Dan udah bisa di pre-order dari 11 Desember. Oke, kita lanjut. Jadi ada update terbaru dari anime Hikomari Kyuketsuki no Momon atau The Perceptions of Sat-in Vampire Princess. Dimana anime itu baru aja mengumumkan trailer terbarunya. Di trailer tersebut diumumkan juga ending song berjudul Nemurenai yang akan dibawakan oleh Miminari bersamaan dengan Kusunoki Tomori. Admin nggak tahu sih Miminari itu adalah band apa, tapi untuk Kusunoki Tomori itulah seorang seiyu. Seiyunya MC dari anime ini, yakni Terakomori Genders Blood. Nah, jika kita lihat dari visualnya, anime itu kayak anime Yuri. Tapi sejatinya anime itu bukan anime Yuri, itu anime yang pure komedi doang gitu, komedi fantasi doang. Cuma ya MC-nya itu adalah cewek-cewek gitu. Jadi ini bukan anime Yuri, ini adalah anime komedi. Untuk penjelasannya udah admin pernah buat di video sebelumnya, itu udah awal-awal. Di situ admin udah ngejelasin dari sinopsisnya, studionya, sampai seiyunya. Jadi silahkan kalian tonton aja di situ, udah admin buat. Untuk trailer terbarunya akan admin simpan di deskripsi. Linknya akan admin simpan di deskripsi ya. 私は罪を犯したのです。 Oke, berita terakhir nih. Ada dari manga juga, adaptasi anime manga, yakni manga Yubisaki no Renren atau Science of Affection, sebuah manga karya Morishita Su, di mana anime itu akan tayang pada Januari 2024. Nah, anime itu adalah anime romcom ya, dan jika kita lihat anime itu kayak Korijoku no Dansei, yang itu loh yang cowok dingin dengan cewek dingin, yang rilisnya itu di awal tahun kalau nggak salah.
Dan admin sangat suka dengan anime itu yang Koorizoku no Dansei itu. Nggak tahu apa sih judulnya sih, lupa admin. Nanti judulnya dan visualnya admin akan simpan di video ya. Kalian baca aja judulnya di situ. Kalian baca aja judulnya di video ya. Pokoknya itu adalah anime yang bagus. Dan ya anime itu mirip banget. Desain karakternya itu mirip banget itu. Cowok berambut putih dengan cewek yang kecil. Admin lupa di Koorizoku itu ceweknya itu berambut apa, tapi kayaknya rambutnya itu rambut coklat kalau salah. Dan untuk di sini ceweknya itu berambut sakura pink mungkin ya. Dan ini adalah anime romcom. Untuk sinopsisnya dan penjelasan lainnya admin akan bahas di video terpisah. Ya kayaknya inilah sebuah anime romcom biasa mungkin. Bukan romcom hard catchy ya. Ya moga aja anime ini kayak Koorizoku. Karena Koorizoku itu bagus banget dan admin suka banget. Dan itulah dia guys berita-berita anime seminggu ke belakang yang mungkin kalian lewatkan. Dan ya video ini lama banget. Sangat lama. Karena ada banyak berita yang admin lewatkan dan admin belum buat videonya. Jadi admin satukan aja semua berita itu jadi satu video gitu. Dan ya dari berita yang tadi mana sih yang paling kalian tunggu, mungkin adaptasi animenya atau pendesain animenya gitu. Kalau admin sih mungkin yang ini yang 100 Kanojo itu, dan juga Yuru-Camp dan juga Hikomari. Itu 3 anime yang paling admin tunggu sih. Dan 2 anime yang paling admin tunggu itu akan tayang di bulan Oktober nanti. Untuk Yuru-Camp akan tayang di 2024. Aduh, panjang banget sih ini video. Gak tahu sih final videonya itu akan berapa menit, tapi ini admin tuh sekarang nge-recordnya udah sampai ke menit 55. Ya mungkin nanti final videonya itu cuma akan 20 menit doang mungkin ya. Karena biasanya jika admin buat sebuah video, hasilnya itu hanya akan sepertiga dari total recordingnya. Jadi jika admin itu kayak nge-record 30 menit, maka yang kepake itu hanya 10 menit doang gitu. Sisanya itu adalah rekaman yang gagal. Karena jujur ya, admin itu punya masalah dalam berbicara sih. Dimana admin itu gagap dan ada beberapa kata-kata yang admin itu sangat susah untuk dibicarakan itu, untuk diomongkan oleh admin gitu. Atau ya oleh admin itu sangatlah susah untuk diucapkan. Jadi ya jika kalian tadi mendengarkan bahwa ada beberapa kata-kata yang kayaknya kurang jelas yang admin omongkan, yaitu karena admin itu emang susah banget untuk ngomong kata-kata itu. Dan cara untuk mengatasi kesulitan berbicaranya admin atau mengatasi gagapnya admin itu ya dengan berbicara dengan santai banget, dengan fase yang lambat lah gitu. Makanya admin itu dari kemarin videonya itu sangatlah punya fase pembicaraan yang santai banget, yang lambat. Sampai-sampai ada yang komen bahwa fase admin itu sangatlah lambat banget. Dan dia ini merekomendasikan admin untuk mempercepat fasenya. Tapi ya maaf aja admin gak bisa mempercepat fase ngomong admin. Karena admin pernah buat sebuah video yang fasenya itu sangatlah cepat. Dan itu salahnya di mana-mana. Serius salah banget. Serius banyak banget lain yang salah. Karena ya emang admin tuh nggak bisa cepat-cepat gitu. Kalau cepat-cepat ya nanti akan gagap gitu. Kalau gagap ya nanti akan lainnya akan rusak gitu. Jadi ya admin mohon maaf dan juga minta untuk dimaklum bahwa fase ngomong admin itu sangatlah lambat, sangatlah santai. Karena ya untuk mengatasi masalah berbicara admin yang gagap. Dan ya sampai di sini mungkin video kali ini, video yang amat panjang, video flash news yang sangat-sangat panjang, sambil diisi dengan curhatan admin yang gak begitu penting banget. Untuk semua trailer video yang admin tampilkan di video ini akan admin simpan di deskripsi. Linknya akan admin simpan di deskripsi. Jadi silahkan kalian tonton satu persatu ya. Karena di video pasti admin gak akan tampilin keseluruhan trailernya. Seperti gak akan admin tampilkan suaranya. Dan tone warnanya pun akan admin ubah. Kenapa? Karena untuk menghindari copyright. Admin pernah kena copyright karena ngerilis trailer anime. Dan ya sampai di sini video kali ini. Benar-benar sampai di sini ya. Ini closing nih. Jadi like ya kalian suka video ini, share ke teman kalian jika video ini bermanfaat.
Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video. Videonya banyak banget ya sekarang. Maaf ya.